Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Karena kurang lebih 2 tahun kita masuk di pandemi, mudah-mudahan ini menjadi perwujudan kita untuk membangun kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Dan ada di Jakarta, jadi menyebar. Kalau tahun lalu tidak sampai karena mungkin kondisi saat itu masih corona. Tahun ini kita buka seluas-luasnya. Selamat pagi dari kawasan Bukit Holeo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 58 stand pameran Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau akan memajang produk UMKM daerah mulai 11 Oktober. Ratusan pelajar SMK Negeri 2 Bau-Bau melaksanakan praktek kerja industri ada di kota-kota besar di tanah air. Saya Rizka Rina dan inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Rabu 12 Oktober 2022. Sebelum kami sampaikan berita yang pertama, kami update kasus COVID-19 terlebih dahulu. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data dihimpun RRI pada Selasa sore 11 Oktober 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 2.077 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.448.220 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 1.540 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 6.273.593 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 16 jiwa sehingga total meninggal menjadi 158.235 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Sebanyak 58 stand pameran Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau akan memajang produk UMKM daerah mulai 11 Oktober hingga 17 Oktober 2022 mendatang. Akan ada hiburan artis ibu kota pada 3 malam selama pameran berlangsung. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Wadin Nurliani melaporkan. Mudah-mudahan karena kurang lebih 2 tahun kita masuk di pandemi, mudah-mudahan ini menjadi perwujudan kita untuk membangun kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Selama 7 hari ke depan mulai 11 Oktober malam hingga malam puncak acara Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau ke-21 sebagai daerah otonom, kawasan Kota Mara akan menjadi sentra pameran. Tercatat ada 58 stand pameran mulai dari pemerintah hingga BUMN nampak sepanjang sudut lapangan Kota Mara, bahkan hingga belakang podium utama. Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengungkapkan kegiatan pendamping HUT Kota Bau-Bau seperti beragam lomba sudah berlangsung sejak pekan lalu dan minggu ini fokus pada kegiatan ritual budaya dan pameran UMKM di Kota Mara. Sesuai arahan Wali Kota Bau-Bau, lanjut Ibnu, pameran HUT Kota tahun ini mengusung tema UMKM yang mana seluruh stand OPD diwajibkan bersinergi dan memajang kuliner hingga produk kesenian UMKM daerah. Demi mendorong UMKM di Bau-Bau, pemerintah daerah menyiapkan segala fasilitas pendukung dan pemilik UMKM tinggal memajang produknya selama pameran berlangsung. Eventnya itu adalah pameran dari tanggal 11 sampai tanggal 17 di puncak acara, di mana yang ditempatkan di Kota Mara hari ini adalah konsepnya pameran UMKM. Jadi seluruh stand yang ada yang disediakan oleh OPD seluruh Kota Bau-Bau, kemudian itu bekerja sama dengan UMKM. Menampilkan seluruh produk-produknya. Lanjut Ibnu, dalam 7 malam pelaksanaan pameran akan ada hiburan 3 artis ibu kota, yakni pada malam opening seremonial 11 Oktober malam, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober malam, dan malam puncak 17 Oktober mendatang. Terhitung 2 tahun selama pandemi, pemerintah Kota Bau-Bau istirahat sejenak dengan pameran HUT Kota. Ia berharap sesuai imbauan Wali Kota, seluruh masyarakat bersama-sama pemerintah daerah dapat mensukseskan momen ulang tahun kota tahun ini dengan penuh sukacita dan meriah dalam rangka Kota Bau-Bau yang sejahtera, maju, dan berbudaya. Wadin Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ratusan pelajar SMK Negeri 2 Bau-Bau melaksanakan praktek kerja industri hingga ke sejumlah industri yang ada di kota-kota besar di tanah air. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Dan ada di Jakarta, jadi menyebar. Kalau tahun lalu tidak sampai karena mungkin kondisi saat itu masih corona. Tahun ini kita buka seluas-luasnya. Sebanyak 331 siswa kelas 12 Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Bau-Bau melaksanakan praktek kerja industri prakerin sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing selama 3 bulan, mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2022. Kepala SMKN 2 Bau-Bau Laode Muhammad Fahirin Safei mengungkapkan, prakerin tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pada masa pandemi COVID-19. Kali ini pihaknya mengirim siswa melaksanakan prakerin hingga ke sejumlah industri yang ada di Jakarta, Balikpapan, dan Makassar. Jumlah 331 yang tersebar di Bau-Bau, Pasar Wajo, Kota Kendari, kemudian Buton Tengah, kemudian ada di Makassar, di Kalimantan Timur, di Balikpapan, dan ada di Jakarta. Jadi menyebar. Kalau tahun lalu tidak sampai karena mungkin kondisi saat itu masih corona. Tahun ini kita buka seluas-luasnya. Lebih lanjut, Fahirin mengatakan adapun pelajar yang melaksanakan prakerin terbagi 7 program keahlian, yakni teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik instalasi tenaga listrik, serta teknik komputer jaringan. Kemudian teknik audio-video, desain pemodelan dan informasi bangunan, serta bisnis konstruksi dan properti. Dikatakan Fahirin, pelajarnya yang melaksanakan prakerin di luar Sultra rata-rata di industri konstruksi. Itu rata-rata di konstruksi, di konsultan, ya khususnya karena banyak yang ke sana dari jurusan gambar. Jadi kita carikan tempat-tempat yang terbaik di Makassar sehingga mereka bisa menerapkan ilmu di sana sekaligus belajar. Lebih lanjut, Fahirin juga mengatakan sebagai upaya memberikan perlindungan selama melaksanakan prakerin, pihaknya mengikutkan para siswa dalam asuransi. Kemudian peserta prakerin ini seluruhnya kita asuransikan. Jadi 331. Karena memang jurusan teknik itu ada jurusan yang berisiko, sehingga sekolah ya harus kita asuransikan. Pihaknya berharap melalui prakerin tersebut, selain siswa bisa menerapkan ilmu yang didapatkan di sekolah, juga menambah ilmu mereka melalui praktek lapangan, sehingga ke depan dapat menciptakan alumni-alumni SMK Negeri 2 Bau-Bau yang terampil dan siap berwirausaha. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Tenggara menggelar bimbingan teknis kepada anggotanya sebagai persiapan menjelang verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024. Ketua KPU Sultra Laode Abdul Natsir mengatakan BIMTEK verifikasi faktual itu diberikan untuk 2 anggota KPU daerah dan verifikator yang membidangi hukum dan teknis KPU. Tujuan BIMTEK tersebut, kata Natsir, untuk menyatukan pemahaman soal regulasi dan keterampilan untuk mengolah data KPU RI dalam verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Ia mengatakan tahapan verifikasi faktual dan perbaikan hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu sesuai jadwal KPU di RI dimulai 15 Oktober sampai 14 Desember 2022. Beberapa verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Sulawesi Tenggara jelas Natsir di antaranya memastikan wujud kantor partai, keanggotaan partai yang harus memenuhi syarat minimal 1/1000 dari jumlah penduduk daerah. Ia juga menerangkan, sedangkan tahapan verifikasi keanggotaan partai politik, pihaknya akan mengirim sampel nama keanggotaan untuk 24 partai politik melalui Sipol ke KPU Sultra, kabupaten dan kota. Dalam verifikasi faktual itu, lanjut Natsir, petugas akan mempertanyakan status warga yang dimasukkan namanya sebagai keanggotaan partai politik. Jika benar, maka dianggap memenuhi syarat. Namun jika tidak, maka pihaknya akan meminta mengisi form pernyataan yang sudah disediakan. Natsir berharap bimbingan teknis dapat mencegah kekeliruan dan pelanggaran dalam tahapan verifikasi faktual keanggotaan calon peserta pemilu.
Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 50 stand pameran hari ulang tahun Kota Bau-Bau akan memajang produk UMKM daerah mulai 11 Oktober. Ratusan pelajar SMK Negeri 2 Bau-Bau melaksanakan praktek kerja industri di beberapa kota besar di tanah air. Demikian Warta Captain hari ini. Mau klik dapat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih.